Hai Ganjaris people, Leon Alexander in here. Kembali lagi bersama saya Leon Alexander di Ngopi Manis, ngobrol opini pemuda Indonesia bersama Ganjaris. Alright, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, kalau boleh dibilang seseorang yang udah cukup lama di dunia organisasi relawan. Beliau juga seorang ketua organisasi. Langsung aja kita nggak usah lama-lama, kita sudah bersama Mas Eki. Ya, halo Leon. Halo Mas Eki, apa kabar Mas? Baik Leon. Jadi teman-teman, Mas Eki ini ketua organisasi dari Aku Ganjar. Yes, betul. Bener ya Mas? Bisa cerita sedikit nggak Mas, organisasi Aku Ganjar ini organisasi yang bagaimana, yang berdiri di tahun kapan, dan program-programnya apa aja? Oke. Biar teman-teman Ganjaris rumah tahu gitu. Iya, oke. Basically untuk Aku Ganjar sendiri mulai di April 2023. April 2023. Betul, karena kami memang pada waktu itu berkomitmen kita akan deklarasikan, akan statement untuk kita ada, hadir, eksis itu ketika memang sudah ada capres yang resmi dicalonkan oleh partai seperti itu. Jadi ketika Bu Mega pada waktu itu sudah resmi mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai capres, di saat itu juga kita sudah mendeklarasikan diri untuk hadir. Oke, jadi dari bulan April Aku Ganjar hadir. Iya. Dan boleh tahu nggak Pak Mas Eki, Aku Ganjar nih programnya apa aja sih yang udah dijalanin selama ini? Oke. Sebenarnya dari kita itu mungkin agak berbeda sedikit karena memang kita positioningnya adalah mereka yang mau pilih Pak Ganjar tapi belum mau berpartai. Oh, oke. Jadi itu, jadi Aku Ganjar positioningnya di situ. Jadi banyak banget yang datang ke gue bilang, Ki, gue mau dong dukung Pak Ganjar, tapi gue belum mau ya masuk PDIP. Oke. Gue belum mau ya masuk Perindo, gue belum mau ya masuk P3. Nah itu ceruk market kita di situ. Nah itu ternyata cukup banyak untuk teman-teman Gen Z milenial karena di kita itu range-nya antara 20 sampai sekitar 38-39. Ya. Artinya dengan kehadiran mereka tuh mereka sangat support ya dengan dengan Pak Ganjar menjadi calon presiden. Betul. Tapi tetap mereka nggak mau masuk terlibat di partai atau organisasi partai. Iya. Dan di situ Mas Eki sendiri menggait Gen Z dan milenial. Betul. Sebenarnya dari kita justru kita sadar bahwa salah satu pilar demokrasi kita adalah partai politik. Iya. Dan kita tidak mau anak-anak muda itu apolitis. Yang mau masuk di partai monggo silahkan. Tetapi emang nggak bisa dipaksain. Teman-teman Gen Z milenial sekarang memang mereka punya cara sendiri, punya pemahaman sendiri, dan mungkin ini belum. Jadi bukan kita ngajarin mereka untuk nggak mau masuk partai, justru kita welcome yang mau masuk partai monggo, yang enggak atau belum itu biasanya nanti akan datang ke kita. Ki, gue nggak mau deh ikut dulu partai-partaian, tapi gue mau dukung Pak Ganjar nih. Ya udah, ayo bareng sama kita. Ya, at least mereka punya wadah. Betul. buat mereka mendukung Pak Ganjar ya. Betul. Dan kalau kita lihat sendiri tagline tagline dari Aku Ganjar ya. Politik Sukaria ya. Betul. Itu bisa diceritain nggak teman-teman? Ya. Itu kenapa dikasih nama Politik Sukaria? Oke. Awalnya Politik Sukaria itu gue ambil karena gue mikir bahwa anak muda sekarang ini jangan sampai gontok-gontokan, jangan sampai baperan, jangan sampai musuhan, jangankan teman, saudara aja bisa musuhan. Iya. Cuma gara-gara beda pilihan capres. Bener. Nah itu nggak banget, karena capres itu kan cuma 5 tahunan, tapi kita saudara temenan itu kan long lasting. Jadi kita angkat Politik Sukaria, udahlah yang asik-asik aja lah. Iya. Jangan bawa sara, jangan fitnah, jangan ngelakuin hal-hal yang memang bikin justru teman-teman Gen Z milenial itu makin apolitis. Bener. Oh, politik tuh kotor banget ya, ini banget, keras banget ya, kasar banget ya. Gue malas ah. Justru kita tunjukin bahwa ini namanya juga pesta demokrasi kan, pemilu. Iya. Jadi ya udah kita pesta loh, kita party. Cuman in a good way kita bilang bahwa semua punya cara masing-masing untuk mengajak teman-teman Gen Z milenial untuk menentukan pilihannya. Tapi memang di kita itu memang pendekatannya by community base. Community base ya. Betul.
Ya, aku juga perhatiin ya, aku Ganjar banyak banget program-program yang dijalanin ya, kayak Iya. kemarin ada basket, ada Basket. baseball, Iya. ada yang apa jalan di mana? Di Gelora Bung Karno. Iya, mabar, lari Iya. bareng. Ya, dan yang bakal dijalanin besok itu ada motoran ya. Motoran. Kita ada nama Motoran. besok tanggal 28 itu kita ada acara namanya Ganjar Motoran. Nah, tuh teman-teman, buat teman-teman. Nah, ini dibuka buat umum ya. Oh iya, ini Untuk umum. ya? Untuk umum ya. Motornya apa aja, Motornya apa yang aja. penting nyala, yang penting lo tertib lalu lintas ikut. Benar. Wah, keren. Ntar t-shirt kita sediain. T-shirt disediain. T-shirt ya, baju kaos. Oh, t-shirt, keren t-shirt. Keren dapat makan gitu. Itu udah pasti. Itu udah pasti ya. Wah, keren. Jadi dengan soft banget memperkenalkan Pak Ganjar melalui program-program yang aku Ganjar bikin itu menarik banget ya, menurut aku sih itu menarik banget ya. Terus kalau kita ngomongin program-program yang udah dijalanin sama aku Ganjar kan, kira-kira ada dampak positif apa yang di Mas Eki ngerasain, yang Mas Eki lihat gitu loh? Iya. Nah, ini mungkin sebelum itu gua tarik dulu agak sedikit ke belakang, bahwa jangan gagal paham untuk memahami teman-teman gadget milenial ini. Kebetulan memang saya basicnya emang di relawan dari 2012 pada waktu itu Jokowi Ahok. Kebetulan saya tergabung di tim Borobudur 22, itu memang pada waktu itu tim suksesnya Pak Jokowi dan Pak Ahok di Pilkada DKI 2012. Dan memang pada waktu itu kita bidangnya juga penggalangan pemuda, itu 2012. Dan memang kita nggak bisa pakai cara yang sama di setiap kontestasi. Betul. Di 2012 caranya udah beda sama di 2014. Betul. 2014 beda sama 2019. Dan 2019 juga sekarang udah beda lagi sama 2024. Dan kita lihat di sini sekarang mereka udah mulai jenuh untuk dimobilisasi. Betul. Ini mungkin yang gue harus garis bawahi adalah anak-anak Gen Z milenial, anak muda itu udah nggak bisa dimobilisasi. Yeah. Jadi lo nggak bisa touch dengan hard selling. Yeah. Itu nggak bisa. Benar. Jadi ketika lo bilang bahwa Pak Ganjar sudah melakukan ini dan ini, menurut mereka itu hard selling. Yeah. Terus so what kata mereka? Enggak, gue nggak ngerasain kok, gue nggak tinggal di Jateng. Kan beberapa prestasinya juga sebagai gubernur di provinsi Jateng. Benar. Nah itu gue nggak ngerasain. Nah, sedangkan kan di sini ada yang di urban, ada yang teman-teman rural di desa dan segala macam. Nah tapi ketika kita melakukan aktivitas yang memang mereka biasa lakukan aktivitasnya, misalnya anak muda biasanya pasti olahraga, lari, kita bikin mabar Melayu bareng tiap Jumat malam di GBK, kita lari bareng. Nggak bahas politik, cuma kita pakai baju aku Ganjar, politik Sukarya, kita branding sekalian. Orang lihat nih, dan memang baju kita kan aku Ganjar itu kecil banget. Yang gedenya itu politik Sukarya. Jadi kita bangun curious. Benar. Ini apa sih politik Sukarya? Anak-anak mana sih? Begitu lihat dia ke bawah, aku Ganjar. Apaan aku Ganjar? Oh, anak-anak muda koalisi untuk Ganjar. Jadi di situ ketika kita lari segala macam, banyak tuh yang akhirnya ngomongin, terus datengin bahkan, Mas ini apa sih Mas? Saya mau gabung dong gini. Mungkin dia jujur aja, mungkin dia tadinya nggak begitu peduli dengan kontestasinya dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo atau Pak Anies. Cuma ketika dia ngeliat kok teman-teman dari anak-anak mudanya Ganjar asik-asik ya, dia mulai cari tahu. Mas, Jumat depan ada lari lagi nggak? Oh enggak, kita ada bola, kita ada softball, kita ada basket. Wah seru nih, ya kan? Gue mau datang lagi. Ntar di pertemuan kedua ketiga akhirnya bilang, Ki, invite gue dong ke grup aku Ganjar. Oh ya? Iya, gue pengen tahu Pak Ganjar kayak gitu, di gimana segala macam. Karena keren. Iya, karena kan kita sadar bahwa menurut perspektif kita, Leon juga sama pasti, Pak Ganjar dan Mahfud adalah yang terbaik. Betul. Produknya bagus nih, istilahnya. Udah matang. Produknya bagus. Matang dan touch anak mudanya real. Iya. Kita bicara startup deh. Di Jateng Pak Ganjar punya hetero. Benar. Bukan yang mau dilakukan, tapi yang sudah dilakukan. Iya. Terus Pak Ganjar juga olahraga segala macam, lari beneran lari, nggak cuma ala-ala. Benar. Jadi memang melakukan hal-hal yang benar-benar muda, gitu kan. Bu Atikoh pun lari, ya kan. Dan Alam juga sangat aktif di e-sport. Benar. Jadi memang yang paling muda tuh ya Pak Ganjar untuk saat ini seperti itu. Jadi kita perlu mendeliver itu ke teman-teman bahwa Pak Ganjar ini sudah ngelakuin ini dan segala macam.
dan kita mereplikasinya sebagai anak muda yang memang mendukung beliau untuk memperlihatkan apa yang sudah dia lakukan. Iya. Dan akhirnya teman-teman, oh Gen Z itu kan paling penasaran, mereka akan research, Iya. ya kan? Kayak Yang apa paling sih? kepo lah ya. Kepo lah, ya. Kepo lah Riset bahasa. mungkin terlalu akademis, kepo dia. Kepo. Emang ngapain aja sih Pak Ganjar nih gini-gini nih? Yang tadinya memang undecided voters, belum tahu milih siapa, akhirnya dia Cari tahu sendiri. Dan akhirnya dia decide untuk ini yang kayaknya gue banget. Iya. Nah kita pengen deliver bahwa Ganjar itu kita, anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu, nggak dibuat-buat. Jadi ketika itu kan anak-anak teman-teman ini kan kalau sesama itu iya ya, ternyata Ganjar itu kita ya. Gue Ganjar nih. Gitu, itu yang kita mau bangun. Jadi kita bangun curious-nya biar mereka cari tahu sendiri, nggak bisa diarahin. Anak-anak sekarang nggak bisa diarahin. Benar, setuju. Kerja aja based on passion, ya kan? Kita nggak bisa arahin. Tapi setelah mereka research, mereka bahkan monggo kalau mereka mau research tentang Pak Prabowo, mau riset tentang Pak Anies, monggo. Tapi yang penting kita sudah mengajak mereka untuk coba riset siapa sih Ganjar Pranowo, siapa sih Mahfud MD. At least mereka kenal dulu ya, tahu dulu. Iya, dan decision it's yours gitu. Yes. Yaudah, jadi selalu gitu. Tapi kita udah bantu sosialisasiin itu. Gitu. Nah, dengan kita melakukan banyak kegiatan yang mereka biasa lakukan, kita akan bangun engagement. Nah, itu yang penting. Betul. Itu yang penting kalau menurut engagement itu yang penting ya. Iya. Setelah perkenalan, ya kan, lalu ada engagement, hubungan emosionalnya mulai kebentuk, baru akhirnya mereka insya Allah menjadi partisan. Seperti itu. Benar, setuju banget. Gitu. Nah, ini Mas Eki, kalau tadi kita udah ngomong ya kurang lebih udah membahas tentang Aku Ganjar, tentang organisasi yang Mas Eki jalanin dan program-programnya. Ini kita ngomong dikit tentang isu yang lagi trending sekarang nih Mas. Iya. Kita ngomongin tentang Mas Gibran. Iya. Gimana Mas? Mas Eki kalau Mas Eki lihat berita yang beredar sekarang kan? Ya tahu kita bisa lihat sendiri lah ya, masyarakat di Indonesia itu ya namanya berita-berita kayak gitu gampang banget digoreng lah ya. Kalau udah kesebar digoreng, ada ntar yang ngomong ini A, I, U, E, O gitu kan. Gimana Mas menurut Mas Eki? Mungkin gini ya, gue backgroundnya basicnya dulu pernah di staf khusus presiden. Sebagai asisten staf khusus presiden dari 2017 sampai 2021. Tentu saya sangat hormat sekali dengan Pak Jokowi. Dan bagi saya sejak 2012 loh. Sejak 2012. Iya, gue dukung beliau dari Pilkada DKI. 2014 sama kawan Jokowi untuk Jokowi JK. Lalu 2019 saya di TKN, di Koordinator Pemilih Pemula. Itu sama Pak Erick Thohir sama Pak Bahlil untuk Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kalau dibilang paling Jokowi, gue juga bisa dibilang paling Jokowi. Jokowers banget. Iya, gitu. Dan kita sangat hormat, respect dengan beliau gitu kan. Dan program-program apa yang dia lakuin juga kita nggak bisa pungkiri berkontribusi besar sama masyarakat kita. Tapi memang kontestasi pemilu namanya politik memang dinamis. Benar. Jadi kita pengen anak muda, lo nggak boleh nih celak-celak apalagi menghina pemimpin kita, presiden kita, ataupun memang anaknya. Jadi memang gue mikir ini kontestasi, ini balik lagi ke politik sukaria. Lo nggak boleh tuh jelek-jelekin paslon lain misalnya. Tapi beda ya sama menyerang ya. Menurut gue ya kalau misalnya kontestasi semua saling puji juga nggak asik juga, nggak seru juga. Tapi yang diserang itu apa? Yang diserang itu rekam jejaknya, kinerjanya. Programnya, cara berpolitiknya masih boleh, tapi jangan personal. Jangan nanti bawa-bawa ini itu segala macam, apalagi keluarga, sara dan lain-lain, jangan. Kalau menurut gue itu udah gak asik. Bahkan itu mengajari pendidikan politik yang salah. Nah, untuk Mas Gibran sendiri, kita hargai, kita respect dan kita hormati keputusannya beliau. Kalau memang mau berdampingan dengan siapa dan lain-lain. Dan untuk pendukung Ganjar dan juga Pak Mahfud, nggak usah pusing, nggak usah bingung dengan itu. Kebetulan semalam kita habis ada pertemuan relawan juga. Pak Andi Wijayanto udah bilang, cuma ada nama Ganjar presiden, Mahfud wakil presiden. Udah fokus aja di situ. Nggak usah ada nama-nama lain. Itu beliau bilang gitu. Jadi memang
ya udah kita nggak usah nih buang-buang energi Iya benar. untuk membuli, untuk menghina, mengolok-olok dan lain-lain, dan itu udah lewat bro. Iya. Jadi lo mau hina-hina segala macam juga nggak jadi berpasangan. Udah lah, itu 2019 lah ya. Iya, dan ini udah daftar ke KPU loh, Iya. nggak akan bisa berubah juga Iya, gitu. benar. Jadi udah terima aja, dan nggak usah insecure. Untuk relawan-relawan Ganjar dan juga Mahfud nggak usah insecure. Iya. Mau kita lawannya Prabowo atau Gibran, ya udah kita punya Ganjar sama Mahfud loh. Gitu loh. Hadapin aja. Hadepin aja, dan produk kita bagus kok. Iya, Calon setuju. kita bagus, Setuju. bersih, lurus dan sebagainya, you name it lah. Iya. Nah itu, jadi nggak usah insecure. Jadi menurut gua fokus untuk memenangkan Pak Ganjar dan Mahfud dengan cara masing-masing. Dan relawan ini faktor yang penting menurut gua, karena luar biasa relawan, mereka pakai dana sendiri, mereka meluangkan Iya. waktu, tenaga, pemikiran dan lain-lain itu secara rela. Sukarela. Sukarela Namanya benar-benar. juga relawan. Namanya relawan, Iya. bukan karyawan, ya kan? Atau mintawan. Iya, jadi menurut gue itu luar biasa, dan itu sama Pak Arsyad kemarin juga dikumpulkan dengan sangat baik, dikonsolidasikan, dan nanti akan diberi petanya kemana-kemana dan lain-lain. Dan menurut gue sih salah satu kunci kemenangan kita, salah satunya adalah relawan yang memang bergerak dengan tepat, nggak cuma masif tapi nggak beraturan ya, Iya. dengan tepat. Jadi yang perempuan monggo garap perempuan, yang anak muda garap anak muda, Yang gengsi. iya yang ke majelis Iya. taklim garap majelis taklim, dan caranya beda-beda. Dan kita nggak boleh bilang cara si A, cara si B ini salah, gue yang bilang nggak bisa. Beda-beda kok, beda. Iya. Ganjaris punya cara sendiri yang efektif, yang mobilisasinya mantap, tapi mungkin aku Ganjar punya cara sendiri juga, Betul. dan yang lain-lain juga. Jadi kita jangan saling berkompetisi juga, Betul. relawan, justru berkolaborasi. Berkolaborasi. Justru kolaborasi, ini berarti bentuk kolaborasi. Iya. Ganjaris Iya. ngajak aku Ganjar Betul. podcast kan. Betul. Nah ini yang perlu diamplifikasi. Iya. Udahlah, jangan apalagi di grup, misalnya di grup relawan Iya. saling ribut sama relawan. Iya. Sesama relawan. Buat apa? Iya. Gitu. Yang ada kan yang masalahnya muter-muter situ aja, Iya. ya kan Mas? Yang masalahnya muter-muter situ aja, yang akhirnya kita nggak fokus. Iya. Sementara kan kita perlu fokus untuk turun langsung, untuk guide langsung, untuk memperkenalkan langsung Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, bagaimana masyarakat benar-benar bisa mengenal Pak Ganjar, Pak Mahfud ini, rekam jejaknya kita bisa kasih tahu ke mereka. Iya. Ya artinya masyarakat pun tahu gitu, bisa ngelihat langsung ya. Iya. Dan ya gue setuju ya, gue yakin juga masyarakat sekarang nggak bego-bego amat lah ya, nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Maksudnya kalaupun ada hoax-hoax kayak gitu, berita hoax apapun ya mereka bisa filter lah ya. Dan satu lagi mungkin yang kita perlu underline, khusus dari sisi relawan, jangan bikin acara dan program yang isinya relawan lagi. Benar. Garamin laut, bos. Iya. Ngapain misalnya? Yang kita datang bikin- mereka lagi, dan Iya, cuma kan? acaranya yang ganti-ganti. Iya. Justru yang harus ganti-ganti orangnya. Benar. Gitu. Jadi ketika misalnya Ganjaris bikin acara, aku Ganjar bikin acara, kita ajak nih yang belum menentukan pilihan. Undecided voternya masih besar loh. Iya. Ya kan? Bahkan kita ajak mungkin justru yang udah punya preferensi lain gitu kan. Benar. Coba lo kesini, lo dengerin dulu deh. Iya. Ya kan? Siapa tahu lo geser kan, kita nggak tahu. Tapi itu yang kita garap kan, itu Iya, yang kita benar, bangun. Kalau misalnya Benar. garemin laut terus, relawan bikin acara buat relawan, partai bikin acara buat relawan dan lain-lain, ya udah nggak nambah-nambah, bos. Iya sih, setuju, Gitu. setuju. Nah, jadi kalau untuk Mas Eki sendiri nih, kira-kira punya harapan nggak atau punya strategi tersendiri untuk menangkan Pak Ganjar? Mungkin bisa share ke teman-teman relawan, jadi mereka juga bisa kebuka mata, oh iya, gue sebagai relawan ya harus kayak gini gitu. Ya. Mungkin kalau gua nggak bilang strateginya sudah lebih bagus atau gimana, enggak, tapi yang kita sudah lakukan ternyata efektif. Iya. Dan itu memang kita lakukan dengan istilahnya spesifik ya. Kalau Iya. bisa memang spesifik. Jangan misalnya semua dikerjain dan fokus membesarkan diri, misalnya dengan ada di beberapa provinsi, Iya. dengan membuat kegiatan sebanyak apa. Enggak, kalau boleh saran, itu nggak efektif. Iya. Lo bukan partai politik, bos. Iya. Mau bikin di 34, 36 provinsi, 38 provinsi. Kalau mau bikin kayak gitu, bikin partai aja. Iya. Nggak usah bikin relawan, Iya. ya kan?